Nah, ini mohon maaf, bukan pesan sponsor ya ini. Saya hanya mau menyampaikan bahwa seringkali memang ada beberapa perusahaan itu yang memang tidak menjadi sebuah yang rutin M&A itu, kan begitu ya. Apalagi IPO kan cuma sekali, nggak mungkin berkali-kali gitu kan, seperti itu. Sehingga tahapan yang tadi dari mulai corporate strategi sampai meluruskan ke exit strategi itu memang memerlukan pengetahuan yang berbeda-beda. Orangnya biasanya memang kan di kita aja kan beda-beda ya, divisinya beda-beda itu kan, gitu kan, seperti itu. Nah kemudian bisa jadi memang kalau perusahaan yang nggak terlalu besar memang yang berbeda-beda pun tidak ada, tidak lengkap, gitu kan. Dan akan tidak ekonomis kalau misalnya dia punya fixed cost tapi kegiatannya belum tentu ada, gitu kan. Nah, ada juga karena tuntutan regulasi. Contohnya misalnya kalau kita mau valuasi, teman-teman mungkin biasa ketemu dengan KJPP ya, salah satunya ya, konsultan jasa penilai publik. Kantor jasa penilai publik ya, seperti itu. Regulasi mengatakan begitu, harus ada fairness opinion kan, berapa sih nilainya begitu loh, seperti itu. Walaupun kita bisa ngitung nih, tapi nggak tahu, manajemen kadang-kadang kita yang ngitungin nggak yakin dia, bukan nggak yakin, ya kan? Nanti kalau ditanya sama orang lain, tanya orang lain gimana kan gitu kan? Kenapa kok harganya segini? Oh ya karena stafnya kita dulu kajiannya begini. Itu kan tinggal bapak kasih arahan aja kan gitu kan, seperti itu. Tapi ada fairness opinion. Memang regulasi meminta seperti itu. Kemudian keahlian khusus. Nah kayak legal tadi itu. Kan legal itu kan lebar juga ya Pak ya. Legal itu kan banyak juga tuh legal itu. Sangat lebar ya. ada tentang kepegawaian gitu kan, hubungan industrial gitu kan, biasanya beda tuh, litigasi, masalah aset, masalah inkorporasi perusahaan kan beda-beda tuh, gitu kan. Orang biasanya juga spesialisasi kan Pak. Boleh kita jadi koordinasi gitu ya, tapi kadang-kadang kita butuh tuh yang spesialisasinya seperti itu. Nah ini tadi penyusun strategi. Kalau di kita ini nggak usah ngomong, tidak hanya ketika kita mau akuisisi. Kadang-kadang gini, ketika kita mau akuisisi kita minta strategic fit namanya. Bener nggak yang mau kita eksekusi itu cocok dengan strategi kita? Kita mau double check. Tapi bahkan yang namanya corporate strategy kan dibikin di awal dulu ya, kira-kira gitu ya. Kita udah libatkan nih. Jadi ini ada beberapa advisor gitu ya. Penyusun target mahal bayarnya, hitungannya cuma 10 minggu gitu kan, bayarnya bisa 5, 10 gitu kan, seperti itu. Mahal. Kemudian perusahaan pencari target, due diligence biasanya kita juga minta pendampingan biasanya. Nah ini due diligence ini isinya ada orang keuangan, ada orang hukum, ada orang culture, ada orang PR, ada orang integrasi. Nah di dalam ini biasanya, gitu loh. Dalam rangka due diligence seperti itu. Terakhir ya, skema pembayaran. Jadi kalau bapak-bapak biasanya kalau dengan konsultan kan basisnya ada manajemen fee atau retainer sebutannya. Retainer tuh udah kerja 3 bulan saya bayar sekian gitu ya. Seperti itu. Karena bapak alokasi resource sekian orang, sekian jam gitu ya, retainer. Ada juga success fee. Misalnya oke deh, tapi jangan gede-gede gitu kan, untuk mengcover cost-nya kamu aja. Kalau nanti perusahaan itu jadi dibeli, berapa persen nih saya kasih kamu komisi dari harga transaksi gitu kan. Variatif, biasanya dari 2 sampai 5%, tergantung size-nya. Kalau semakin gede semakin kecil dia percentage-nya, tapi kalau kecil percentage-nya agak gede, kira-kira begitu. OPE biasanya ini aja, actual cost aja. Kalau misalnya dia harus pergi ke sana gitu ya, jadi reimburse saja, pesawat, akomodasi gitu loh. Nah, ini biasanya skema seperti itu.